Saya ibunya. Saya minta tolong. Bu, astagfirullahaladzim. Zaki, Ibu gimana tenang. anak saya? Ibu tenang. Gimana saya Iya, bisa Bapak. betul? Anak saya udah hilang beberapa hari. Nama saya Ibu Indi. Di sini saya mau mencari anak saya Sanas yang sudah beberapa hari meninggalkan rumah. Dia lebih memilih pacarnya daripada saya, ibunya. Saya sudah menjodohkan Sanas dengan pilihan saya karena saya memang mau yang terbaik buat Sanas. Saya tidak mau kejadian kakaknya terulang kembali pada Sanas yang hidup rumah tangganya selalu bermasalah. Kenapa ibu nggak suka sama Zaki ini, kenapa? Saya nggak suka, Zaki itu bukan tipe laki-laki yang baik. Dia kerjanya sebagai fotografer dan serabutan gitu mas. Kan kalau fotografer biasanya berhubungan dengan perempuan-perempuan. Kan belum tentu semua fotografer seperti itu, Bu. Ya saya tahu, tapi kan seorang ibu pasti tahu lah, bisa merasakan dia laki-laki yang baik atau tidak untuk anak saya. Dan yang saya dengar lagi Zaki itu laki-laki suka main perempuan, cepat tergoda oleh perempuan-perempuan. Sementara anak saya, Sanas tuh anaknya lugu, baik-baik. Oke, sekarang gini aja. Kita sudah ada di depan kantornya Zaki dan Shanas. Jadi mereka tuh satu kantor, Bu ya? Iya, betul. Oke. Bukan ibu yang takut kehilangan Shanas mungkin udah. Ya memang saya takut kehilangan Sanas. Kalau mungkin Sanas itu, karena saya udah punya pilihan. Oh. Oke, ibu udah punya pilihan, maksudnya? Saya akan mengawinkan Sanas dengan Jay. Jay Jay itu siapa? Jay itu dulu orang tuanya banyak membantu saya waktu saya susah. Ternyata Ibu Indi ingin menjodohkan anaknya dengan pria yang udah dia pilih dengan alasan keluarga mereka ini banyak utang budi dulunya. Oke, J ini anak seseorang yang pernah membantu keluarga Ya, ibu. untuk membalas hutang budi saya. Ibu menjodohkan Shanas dengan J ini. Shanas sudah tahu tapi? Sanas tahu tapi dia tidak mau. Dan saya, makanya Jangan-jangan gara-gara itu Shanas pergi. Shanas kabur. enggak, saya yakin dia pergi sama Zaki. Ibu udah pernah datang ke kantornya mereka berdua? Belum, saya baru telepon. Dan infonya seperti itu. Iya, karena kalau saya datang, saya takut malu lah mas. Nanti kira saya orang tua yang nggak becus. Informasi dari kantornya adalah? Iya, Zaki sudah resign dan Sana pun cuti. Tapi Ibu nggak tahu kalau Nggak tahu. Yang ibu takutkan apa? Saya takut mereka kawin lari mas. Kawin lagi. Ya udah, sekarang kita turun aja ke kantornya ya. Yuk, oke, let's go. Yuk. Kita memutuskan untuk langsung menuju ke kantornya Zaki. Pak, mau tanya Pak, kantor ini di mana Pak ya? Ini kantor ini. Oh itu tuh yang gedungnya orange tuh. Apa? Yang gedungnya orange. Oh, yang gedungnya orange. Oh, itu kantornya Pak ya? Iya. Tapi udah tutup Pak jam segini. Udah tutup. Udah. Tapi ada orang kantor ini pasti ada Pak ya? Ada. Orang keamanan atau apa? Mana ada, keamanan ada. Oke. Makasih Pak ya. Ya. Makasih Pak. Sampainya di kantor tersebut, kantornya udah tutup karena udah malam. Namun kita menemui seorang petugas keamanan di kantor tersebut. Bapak, saya mau datang ke kantor sini Pak. Ya, saya keamanannya. Oh Bapak keamanannya? Ya, betul. Kantornya udah tutup. Kantornya udah tutup. Kita nggak bisa cari orang atau ngobrol sama orang di dalam sini gitu. Apa? Udah pulang semua. Udah pulang semua? Emang ada perlu apa? Kita mau cari info soal Zaki sama Shanas, Pak. Ya, Katanya Zaki udah resign dari sini, bener apa enggak, Pak? betul. Tapi Zaki
sama si Anas itu Oh iya, setahu saya dia itu sering berantem. mereka pacaran kan ya? Mbak Anas nangis, Ah. gitu. Jadi setahu saya itu begitu. Suka nangis si Anas Anasnya. suka nangis. Anasnya suka nangis. Kenapa Pak? Kenapa? Ya itu suka berantem dia Bu di sini. Makanya yang satu si Anasnya langsung pergi ke luar kota ke saudaranya kayak. Tapi si Anas masih kerja di sini. Sudah keluar juga, Oh jadi Jaki udah pergi, udah resign. ya. Si Anasnya Pergi ke luar kota. Pergi keluar kota? Dijemput sama bapak-bapak. dijemput sama bapak-bapak. Dan petugas keamanan tersebut bilang kalau si Anas itu terakhir kali dia lihat pergi dengan seorang bapak-bapak. Kurang tahu juga, saya nggak kenal. Bapak-bapak. Iya. Orangnya kayak gimana Pak? Kalau ibu mau tahu, ibu nanya di kantin, dia sering makan di kantin sebelah. Dan bapak tersebut mengarahkan kita untuk pergi ke kantin di sebelah kantor. Dan mungkin saja orang kantin tersebut tahu tentang si Anas. Karena si Anas sering pergi ke situ. Di mana Pak? Masih buka sebelah. ya Pak? Masih buka, masih buka. Masih dibuka, Pak? Ayo Mas, kita cari Boleh situ. ditanya. Ayo. Ayo. Oh, ya, makasih Pak ya. Makasih ya, Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Oke ya Pak. Tuh ada mbak-mbak tuh. Misi Mbak, mau tahu karyawan kantor sebelah sini suka makan di sini nggak? Iya. Oke, mau tahu Bu, kenal yang namanya ini nggak Bu? Ini orangnya ini Bu. Oh, sana. Kita menemui seorang karyawan di kantin tersebut. Dan dia bilang dia memang kenal si Anas. Oh, kenal sama si Anas? Kenal sana? Iya, iya. Iya, ada di sini kemarin. Iya, kemarin. Itu anak saya ibunya. Oh, Dia udah berapa hari nggak pulang. Mungkin Mbak tahu di mana dia Mbak. oh. Dia kalau di sini suka makan sama bapak-bapak. Mbak-mbak kantin itu bilang kalau dia memang akhir-akhir ini sering melihat si Anas berduaan dengan bapak-bapak. Bapak-bapak. Bapak siapa? Oh, bapak-bapak, sering makan sama bapak-bapak. Iya. Sering Mbak. Iya, saya pikir itu suaminya. Bukan, sana belum menikah. Mbak jangan ngasal ya. Oke, ya, tenang dulu Ibu, tenang dulu ya. Nggak bisa Mas kayak gini ya. Iya. Dia udah nggak pulang berapa hari ini soalnya. Iya, udah. Nggak ada tanda-tanda tuh Ibu tahu, nggak tahu dia mau kemana atau kemana gitu Bu. Bapak-bapak itu nitip pesan sama saya. Itu pesan apa? Bapak nitip pesan sama Ini, Buat siapa? Buat siapa Mbak? buat sana. dia bilang dia nggak tahu si Anas di mana. Tapi dia memberikan informasi sebuah kertas. Ini alamat nih. Bapak-bapak itu pesan buat si Anas. Kabupaten ini Bogor, Jawa Barat. Bogor. Bogor. Kertasnya berisi sebuah alamat di Bogor. Berarti ini rumah si bapak itu ya? Ini rumah siapa? Ini alamat siapa? Bu? Nggak tahu, saya cuma di kantin. Cuma nitip aja Cuma dia. nitip aja? Kasih si Anas. Iya. Saya nggak punya keluarga loh Mas di luar kota. Saya nggak ada saudara saya di luar kota. Semua di Jakarta. Ini apa Berarti ya ini maksudnya? ngarang-ngarang ini maksudnya apa Mbak? Mbak jangan mainin saya ya Mbak. Saya nyari anak saya kesini bener-bener loh Mbak. Sabar Bu, sabar. Ini bukan salah mbaknya. Saya nggak bisa kayak gini. Iya, sebentar, saya mau Ya tanya. nggak mungkin anak saya. Kalau Mbak kenal sama cowok ini nggak? Oh, itu Mas Jaki. Bener dia Mas sama Jaki Itu Mas. bukan Jaki. Tapi Saya bapak-bapak itu tahu. bukan Zaki. Bukan. Bukan. Jaki. Kemarin Jaki berantem. Mas Zaki berantem sama Bapak-bapak. bapak-bapak itu? Iya. Oh Mas Zaki, gara-gara apa ya? Mbak itu bilang bahwa kalau dia pernah melihat Zaki pernah berantem dan tengkar hebat dengan bapak-bapak itu. Ada apa antara Zaki dengan bapak-bapak itu? Mereka bertengkar apa ya? Ya gara-gara si Anas pastilah ya. Punya pacar baru. Bapak-bapak. Nggak mungkin Mas pasti nih Mbak Nyu ngarang-ngarang nih. Kok ngarang-ngarang Pasti. Ibu jangan gitu, kita minta tolong sama mbak ini. Ibu jangan marah-marah sama saya nggak tahu apa-apa. Tuh kan. Ya saya tahu Mbak, tapi Mbak ngomong yang bener dong. ya. Tadi ngomong Ya saya udah. Bang nggak mungkin bohong. Iya. Apa untungnya saya bohong? Ya benar. Benar juga. ya, tapi itu ada Jaki. Pasti dia sama Jaki kan? Bukan katanya. Bukan sama bapak-bapak. Siapa sih? Udah gitu bapak Oke, itu berantem oke. juga sama Jaki. Oke, Bu. Kak. Jadi bapak-bapak itu sering sama Sanas di sini. Terakhir ngelihat Zaki berantem sama bapak-bapak itu. Habis itu Sanas hilang, Zaki hilang. Ya bisa jadi emang dia pergi sama Zaki itu nggak tahu. Mungkin Zaki cemburu dengan bapak-bapak itu. Kita pertanyaan bapak-bapak dari siapa? Oke, tapi Mbak nggak tahu ya perginya sama siapa nggak? Oke, udah makasih banyak Mbak ya. Maaf Siap, ganggu Pak. ya. Yaudah,
udah kita harus pergi ke alamat ini. Bogor. Ini udah kemana? Iya. Ini Bogor nggak apa-apa. Tapi kan Ya, kita atur aku lagi. harus cari anak aku, Mbak. udah malam banget. Ya saya tahu. Maksudnya Bogor loh. Ya udah besok siang kita ke sana. deh. Jangan Udah. Mas, pagi aja Mas. Kita pergi pagi-pagi Mas. Jangan pagi Bu, saya pagi masih syuting Ya, live. tapi kan saya harus tahu anak saya ini alamatnya. Sore saya juga syuting, besok siang aja deh. Mas tahu nggak sih perasaan saya kehilangan anak Mas? Berapa hari anak saya nggak pulang? Saya ini harus cari. Iya, udah oke. Udah, saya putuskan untuk besok pagi saja kita ke Bogor. Kita pun menuju ke Bogor. Sampainya di Bogor, di rumah alamat yang sama dengan alamat di kertas tersebut. Oke, ya. Sekarang kita akan menuju ke Bogor, Ibu. Ya, alamat yang kita dapatkan kemarin itu kan sebenarnya sebuah pesan, ya kan. Tapi kita juga nggak tahu nih yang kirim pesannya siapa. Tapi mudah-mudahan pesan itu membawa kita ke sebuah alamat yang kita bisa cari tahu keberadaan si Anas anak Ibu. Aku udah kangen banget Mas sama si Ahmad. Karena udah berapa hari nggak pulang. Itu pasti dia sebagai si Jaki. Iya. Oke, sekarang gini, kita lagi menuju ke Bogor. Ini alamatnya kan di Bogor, emang agak jauh. Cuman pertanyaannya Ibu, emang Ibu bener-bener nggak suka banget kalau si Anas itu dengan Jaki? Ya, aku nggak suka. Jaki itu bukan laki-laki yang baik Mas. Jaki suka mainin perempuan. Tapi Sana tuh sayang banget sama Jaki. Iya. Kata siapa Jaki suka mainin perempuan? Kata Ibu aja, perkiraan Ibu doang atau Atau ada gimana? bukti. Ya pasti perasaan seorang ibu lah Mas. Tapi sebenarnya nggak semua fotografer itu playboy loh, Bu. Oke, sekarang kita udah mau masuk ke daerahnya. Oke, Ibu tenang dulu. Sekarang kita udah sampai ke daerah Bogor ini, Bu. Ini kita udah masuk perumahannya. Tapi alamatnya di sekitar sini bener ya, udah ya? Pak, rumah tanya Pak, rumahnya Ibu Yanti di sebelah mana ya, Pak? Ibu Yanti. Iya. Sebelah sana. Oke. Pak, makasih ya, Pak ya. Makasih, Pak. Mudah-mudahan bener ya. Nih, atau jangan-jangan kita dikerjain nih maksudnya nih. Mana sih alamatnya Mas? Cek lagi dong alamatnya dong. Kita udah sampai di Kamu tolong tanya lagi Ya dong. ini RT-nya pas, RT, RT-nya, RW RW pas. mana? Tinggal nomor. Jalan Mawar nomor 5. Kita nggak ada RT. Nomornya ngacak lagi. Bu, mau nanya, Bu. Mau nanya. Alamat ini di mana, Bu ya? Jalan Mawar. Apa? Jalan Mawar di sana. Oke. Kita salah. Oh, jadi salah mundur-mundur. Oke, makasih, Bu ya. Yuk, turun dulu sampai nih. Ayo Mas. Iya, Ibu tenang, Bu. Ibu tenang ya, Bu ya. Aduh, ayo Mas. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya. Tenang, iya. Bu. Assalamualaikum Bu. Bu. Bu, bersih Bu. Bu, maaf saya mau cari Sana, ada Bu. Saya nggak kenal Sana. Dia tanya, kenal dengan si Anas apa tidak? Dia langsung bilang, nggak kenal, ditutup, dibanting, ketebak. Bu, saya mau cari Sanas Bu. Bu, permisi Bu. Permisi Bu. Ini kenapa sih? Pertanyaannya kenapa ya? Kita baru ngomong, Ibu kenal si Anas apa Bu. enggak? Kita mau cari Saya Sanas, mau tapi cari dia langsung, Sanas, Bu. Saya nggak kenal si Anas, dibanting, brak. Yang saya nggak kenal Sanas. Nggak mungkin Ibu nggak kenal Sanas. Bu, sebentar saya mau bicara Bu. Saya mau cari anak Sanas ada di dalam nggak? Sanas. Kalau dia nggak kenal, dia kan pasti ngomongnya baik-baik aja dong, nggak sampai banting pintu. Ini kayak seperti orang yang kaget, syok saat ditanya atau kita sebut nama Syanas. Sanas. Sanas. Bu. Bu, buka sebentar pintunya Bu. Saya mau ngomong sama Ibu. Saya nggak kenal Sanas. Boleh Bu, sebentar aja Bu. Saya mau ngomong kamera. Nggak Bu. Tolong Bu, saya mau cari anak saya, Sanas. Bu. Masa kamu ada di dalam ya, Sanas? Oke, sekarang gini, udah, Bu, kita pergi dulu. Kita mungkin bisa cari informasi sama warga sekitar. Ya, sekarang Kemana, intinya. Mas? Kita mau cari kemana? Saya yakin anak saya ada di dalam. Saya udah jauh-jauh ke Bogor. Iya, sekarang gini, kita tanya aja sama warga sekitar sini, ya kan. Intinya kita akan coba cari tahu. Tapi menurut saya sih ada yang aneh. Tadi pas dia mendengar nama si Anas, Iya. bukan dia nggak kenal. Iya, Dia langsung. seperti kenal, tapi dia kayak ketakutan. Kayak ketakutan, bukannya kaget. Saya yakin ada di Jadi dalam. bisa jadi memang Sanas ada di dalam atau mungkin dia
mendengar nama Syahnaz ketakutan karena sesuatu. Ini pasti ada yang disembunyiin nih Mas ya. Coba kita cari. Tapi kita jangan langsung balik ya. Kita Saya tanya sama warga sekitar sini dulu deh. Sabar ya Bu. Oke, misi Pak, mau nanya Pak. Boleh tanya nggak Pak? Iya. Ini kamera banyaknya ada apanya? Oh, enggak Pak, kita mau cari informasi tentang seseorang. Tapi kita mau tahu ini sebenarnya rumah ini sebelah tuh rumahnya siapa Pak ya? Saya juga nggak tahu tuh ya. Karena biarpun saya bersebelahan, Heeh. saya nggak pernah tahu. nggak pernah ngobrol. Nggak pernah, karena orangnya nggak terbuka begitu. Oh, enggak, orangnya nggak terbuka. Nggak, Oke, tapi jadi dari dia tinggal di sini sampai sekarang nggak pernah bergaul, nggak pernah ngobrol. nggak pernah, hanya senyum-senyum gitu aja ya. Ada yang aneh nggak Pak dari rumah ini Pak? Anehnya ada juga saya lihat ya, karena saya sering lihatnya orang sering keluar masuk ya. Ada orang keluar masuk, Keluar masuk sering begitu. sering keluar masuk, Iya. banyak apa? Kadang-kadang banyak, kadang-kadang 1-2 orang begitu. Kadang-kadang 1-2 orang. Iya. Pernah juga ada polisi ya Polisi? yang datang ke rumah ini. Apa hubungannya polisi Syahnaz dengan Zaki? Oke. Oke, belum tahu, belum tentu Bu, belum tentu Bu. Oke, sekarang oke. Kasih lihat foto anak Ibu, Bu. Oke, Pak, mau tanya, Pak ya. Iya. Oke, Ibu, coba foto anak Ibu mana, Bu? Ini Pak. Oke, Bapak pernah lihat ini nggak, Pak? Di sini. Coba Bapak inget-inget Pak foto anak saya Pak. Beberapa hari yang lalu ada datang nih salah satu. Oh, iya, pernah Yang datang. benar, Pak. Dia pernah datang ke rumah ini. Oke, terus? Lebih jelasnya ke RT dia mau tahu ya. Oh, dicari rumah Pak RT. Iya. Oke, dia waktu itu sama siapa? Sama seorang laki-laki. Seorang laki-laki cari mau ke rumah Pak RT. Iya. Jadi dia ke rumah Pak RT, Pak. Iya. Rumah Pak RT di mana boleh tahu, Pak? Ya ke arah sana. Coba tanya aja ke rumah Pak RT. Katanya wanita ini pernah menanyakan di mana rumahnya Pak RT. Oke, ini kita lagi menuju ke rumah Pak RT ya. Tadi informasi dari Bapak tadi katanya dia pernah ngelihat, ini kalau bener ya anak Ibu datang bersama seorang laki-laki pengen ke rumah Pak RT. Ngapain ke rumah Pak RT? Pertanyaannya. Tapi kabar bagusnya adalah memang udah ada, memang pernah dilihat ya. Iya, iya. Yang paling kesel tuh kalau jauh-jauh tuh sudah ada kabar. Iya, berarti ada gunanya kita datang ke Bogor nih kan. Permisi Pak, mau tanya rumah Pak RT sini mana Pak ya? Oh, ini rumah Pak RT ya? Oh iya, makasih banyak Pak ya. Ayo Mas. Langsung kita menuju ke rumah Pak RT. Sesampai di sana Pak RT-nya nggak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf misi Bu. Pak RT-nya ada? Pak RT-nya lagi keluar Pak, bentar lagi pulang. Lagi keluar, sebentar lagi pulang. Oke, kira-kira pulangnya masih lama nggak Bu ya? 15 menit lagi itu. 15 menit lagi ya? Oke, udah kita tunggu boleh sini Bu ya? Ini ada apa ya? Ada kamera lah, ada lampu-lampu ya. Oh enggak, kita mau cari informasi gitu. Tentang seseorang itu. Sama Pak RT. Sama Pak RT. Tapi Pak RT-nya nanti pasti pulang Pak ya? Iya, bentar lagi pulang. Nggak apa-apa kan kita di sini sebentar ya, tunggu ya. Apa-apa. Ini gak ada apa-apa kan ya Pak ya? Enggak usah takut, enggak ada apa-apa. Udah kita boleh nunggu di sini aja Bu ya? Iya, silakan. Ya, terima kasih. Apa ya, Bu? Kan saya Uya-Kuya, Pak. Oh iya Mas. Iya, mau tanya, ini Bapak RT di sini, Pak? Iya betul. Boleh kita mau nanya seseorang, mana handphonenya? Ini Pak, saya mau tanya anak saya Pak. Pernah lihat orang ini nggak, Pak ya? Oh ini masih ini Jaki nih. Dan pada saat Pak RT datang, Pak RT itu memang mengaku bahwa dia pernah didatangi oleh Syahnaz dan Zaki. Oh iya, cowok Zaki ini. Benar Oke, kan Mas? oke, Jaki. oke. Jadi pernah datang sama cewek yang ini? Iya, dia pernah bilang sama saya Heeh. mau minta nikahin. Hah? Minta nikahin? Yang mengagetkan adalah pengakuan dari Bapak RT tersebut, mereka ingin dinikahkan. Wah, klien kita ibu itu makin histeris. Maksudnya gimana, Pak? Iya, jadi Dia kan mau dia nikah bukan sama warga Jaki. sini, Ah. nggak berani nikahin. Oh, jadi dia bukan minta nikahin, minta nikah, minta izin ke Bapak, Iya, tapi nggak bisa. sebagai wali, saya nggak berani. Karena Bapak juga ini dia bukan warga sini gitu ya. Iya, betul. Minta Bapak sebagai wali gitu. Iya. Ini ibunya nih, Pak. Saya ibunya Sanas Pak. Tolong Pak, cari tahu sana di mana Pak. Dia udah berapa hari nggak pulang. Loh, ini waktu kemarin dia bilang katanya ibunya sudah meninggal. Saya ibunya Pak.
Yang bilang siapa, Pak? Yang bilang siapa? Yang lakinya. Laki bilang ibunya si wanita udah meninggal. Saya udah bilang Jaki itu bukan laki-laki yang baik, tahu. Waduh. Tapi abis itu nggak dinikahin di sini kan, Pak? Iya. Mereka belum nikah kan? Belum, tapi bilang mau nikah. Iya. Ayo cari. Iya Bu. Ya udah, tapi Bapak nggak tahu abis itu mereka kemana? Nggak tahu lagi saya. Oke, jadi kita bisa cari tahu dia di mana, Pak ya? Kayaknya coba deh tanya yang di pagar coklat. Nah, kenapa itu? Oh, rumah yang tadi berarti. Kerabatnya itu. Oh, kerabatnya itu di situ. Oh, tapi tadi kita ke sana bilang nggak kenal ya. Tadi kita udah kesana dibilang nggak tahu. Iya. Ya udah deh, nanti kita pikirin aja deh, ya. Gue deh, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya. Thank you, Pak ya. Makasih ya, Pak, ya. Ya, maaf Pak ya, ganggu, Pak. Makasih ya, Pak. Mas, saya nggak terima dibilang saya udah meninggal. Itu pasti Jaki itu. Jaki itu emang nggak benar. Saya tahu Sanas nggak begitu, Mas. Saat perjalanan menuju mobil, ibu itu makin histeris, dia teriak-teriak dan pingsan. Saya ibunya. Saya minta tolong. Bu, astagfirullahaladzim. Gue panik nih. Tiba-tiba ibu ini pingsan. Boy. Boy, mana sih? Bapak bantuin dong, Bapak. Pak bantuin, Pak. Pak bantuin. Bawa aja ke rumah saya dulu. Bantuin dong. Berat juga nih, berat. Kita akhirnya nitipin Bu Indi ke tempatnya Pak RT. Untung Pak RT-nya baik untuk nolongin Bu Indi. Oke, Pak. Kita boleh ibu ini biar di sini dulu. Tapi saya mau tanya info, nggak Bapak nggak ada informasi kalau Jaki itu nggak ninggalin info atau apa mungkin? Kemarin sih dia sempat tinggalin nomor telepon. Oh, nomor telepon ada? Oh, boleh tahu nomor teleponnya nggak, Pak? Nah, ini penting banget nih. Dan tiba-tiba kita dapat info dari Pak RT. Pak RT nyimpen nomornya Jaki. Ini kita udah ada titik terang lagi nih, supaya kita bisa ketemu sama Shanas. Oke, ya udah. Oke, makasih banyak, Pak ya. Dari Pak RT tersebut kita mendapatkan info berupa nomor teleponnya Jaki. Ternyata Jaki pernah meninggalkan nomor telepon di Pak RT. Sekarang coba deh, tadi kan kita dikasih nomor telepon Jaki nih sama Pak RT. Coba lu pancing, lu telepon, lu belaga-belaga salah sambung kek atau apa kek, coba. Kita lihat, kalau emang dia playboy ya, dia pasti akan tergoda dengan suara-suara manja, gemes. Maksudnya minta gue untuk telepon Jaki, pura-pura salah sambung. Kita tahu kalau nama Jaki itu Jaki Wiradiguna. Tapi gue plesetin, pura-pura nyari Jaki Hardianta. Dia sebut nama dia. Itu untuk meyakinkan kita kalau bener itu ternyata Jaki yang kita maksud. Kalau gitu ntar pas foto apa aja sih Mas Jaki yang perlu aku siapin? Baju-baju yang seksi, terus make up, terus sedikit peralatan untuk hair. Oh gitu. Oke, kalau 1 jam lagi saya kirim foto saya ya Mas Jaki. Terus nanti saya kasih tahu juga sekalian alamat studio saya besok ya. Cantik. Bye, see you. Tahu dari mana lu cantik? Dan akhirnya gue berhasil ajak dia ketemu. Sebelum gue tutup telepon, Mas Uya sama Kajol malah berisik. Gue panik, gue matiin teleponnya. Nggak lama dia nelfon balik. Dia nelfon lagi. Halo? Kenapa kok nelfon lagi? Iya, tadi kayak ada suara orang apa suara ayam atau suara apa sih? Kok berisik banget gitu ya? Enggak, tadi suara ayam. Lewat tiba-tiba. Ayamnya tetangga. Aku boleh video call nggak? Biar lihat Claudia gitu. Kita jangan video call dulu deh. Udah, pokoknya sejam lagi aku kirimin foto aku ya ke kamu ya. Besok kita akan pancing Jaki untuk datang ke tempat yang sudah kita siapkan. Kalau gitu gini aja, kita atur penjebakan. Besok kita kirim penggoda kita, betul nama Claudia kan? Ya, kita akan jebak di studio foto yang udah kita sediakan. Kita akan lihat sejauh apa si Jaki ini. Ya, sambil kita cari nanti anaknya ibu tadi ya. Oke? Tetap di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Oke, di dalam sudah ada Claudia penggoda kita. Dia di sini akan mengundang Jaki
Di dalam nanti Zaki akan kita lihat, kita akan tes di sana. Sekarang di dalam sudah ada kamera dan terhubung dengan iPhone kita. Kita sudah siapkan strategi penjebakan di sebuah studio foto yang sudah kita siapkan kamera-kamera tersembunyi dan alat perekam. Dan Claudia, kalau dengar tolong lambaikan tangan kamu di situ ada kamera. Ya udah oke ya, oke. Ya kita tinggal tunggu Zaki datang. Claudia sudah siap-siap di situ dan benar Zaki pun terpancing. Zaki pun makan umpan kita. Dia datang membawa fotonya. Nah, tuh. Jaki itu Jaki. Mau kemana? Iya, Saya mau tanya anak saya di mana. Iya. Nanti kita akan coba ngetes dulu Zaki itu orangnya gimana. Kan menurut ibu katanya Zaki itu playboy. Kita akan tes dengan Claudia di sini. Kalau ibu turun nanti kacau semuanya. Tante tenang, nanti Tante pingsan Iya, tapi gimana nggak tenang? Iya. Tuh. Zakinya masuk tuh, Zaki masuk. Dia merayu Claudia, dia bilang katanya kamu ternyata lebih cantik aslinya daripada di foto ya. Emang di foto cantik, tapi ini more and the most beautiful. Oh my god. Apalagi nih hidungnya nih. Aduh. Oke, Claudia, kamu jual mahal dikit. Ngapain kok baru kenal? Ya, kamu mundur. Ibarat Kamu agresif banget, masa kamu? kucing diliatin ikan. Gombal. Tadi kan aku udah minta sama kamu request kok. Nggak sesuai yang aku minta sih. Bajunya kurang seksi gitu. Dia ini banget ya. Kamu nanya, emang aku kurang seksi? Emang ini kurang seksi ya? Sebenarnya kan estetika dalam fotografi itu kan seni keindahan tubuh. Jadi aku nggak indah nih. Yo. Terus maksud kamu? Juga indah sih. Ini kamu tinggal sendiri, apa ada orang lain di sini? Maksudnya apa coba? Nanya di sini sendiri atau banyak orang? Jangan-jangan emang dia menginginkan kalau tempat itu sepi, nggak ada siapa-siapa. Claudia, sebenarnya di studio ini ada orang lain atau cuma kita berdua sih? Berharap kalau ini sepi gitu ya. Lu bilang gini, di atas ada suami aku, jadi kagetin. Kalau di sini ada suami aku gimana? Dia langsung bilang, bercanda deh gitu. Enggak mau bercanda. Berarti masih ada lowongan dong buat aku. Dan menjadi pendamping kamu. Ih, kamu bisa aja deh. Wah, gombalnya bener. Pose-posenya, Claudia penggoda kita disuruh pose-pose yang menggoda. Dan Zaki memanfaatkan situasi. Dia mengarahkan gayanya dengan sentuhan. Ini foto apaan sih? Kayaknya agak sedikit kurang deh. Apa nih? Mungkin dari tata rambutnya mungkin. Claudia, jangan sampai megang rambut kamu yang kiri. Itu ada alat pendengar kamu. Jangan kamu alasan aja. Tapi hampir aja penggoda kita ketahuan saat dia pengen memegang rambut sebelah kirinya Claudia. No. Why? Kenapa nih? Emang kenapa sih? Enggak begitu deh kan? Aku biasa kayak gini sehari-hari aku rambutnya. Oh, oke. Tapi sorry, ada sedikit. Oh ya? Udah deh mas. Kita keluar sana aja mas. Udah ini udah gak benar. Di belakangnya Claudia ngapain tuh? Biar ada sentuhan, ibarat kamera itu seperti kamera dan tripod. Hal yang tidak akan terpisahkan, oke? Kamu bisa aja deh. Secara tangan di sini satu, megang supaya yang satu di sini, bego gedein, oke? Lihat sini dong. Modus. Bener kan mas? Udah ya mas, kita kesana aja mas. Oke, tapi yang mengagetkan lagi, ini cowok kan badannya gede, tegep ya kan. Tapi dia, apa ya, ada kata-kata yang gak lazim keluar dari mulut seorang laki-laki yang badannya gede. Bibirnya dong, tadi kan udah diajarin gini. Coba lihat. Gimana? Gitu, oke? Kok aku geli ya? Oke. Ih, gemes. Ya
kamu so imut banget. Iya. Masya Allah. Ternyata sudah mulai nggak bisa Geli ya? kontrol dirinya sendiri. Ini geli banget sih. Cowok segede gitu badannya ngomongnya kayak anak bayi. Ini wajar kenapa ibu nggak suka nih sama Jaki. Kan aku udah bilang, Jaki itu bukan anak laki yang baik. You are so beautiful, baby. Udah. Saya kok malah ketawa sih? Oh, pikir itu lucu. Enggak, Tan. Maaf, Ya, kita minta maaf. Dan Zaki pun sempat bertanya, kerjaan kamu selain entertainer apa? Kita suruh bilang aja polisi. Wah, Zaki langsung mundur teratur. Sebenarnya kerjaan kamu apa sih? Kau bilang aja, kerjaan kamu polisi. Aku polisi loh. Oh, kamu kaget kenapa? Enggak. Mak kadang kayak orang polisi gitu ya? Takut aja ditangkap dan dimasukin penjara hati kamu. Tapi serius kamu polisi? Enggak, aku cuma bercanda doang kok. Panik banget. Oke, lalu klien kita itu lepas kontrol, dia langsung turun pengen menciduk Zaki. Kita lah kaget dong, padahal kan jangan diciduk sekarang, kan kita belum ngelihat anaknya ibu itu ada apa enggak. Lihat aja sama semua perempuan diladenin. Lihat, Sana nggak tahu, kalau Sana tahu dia pasti Sana akan nyesel. Yuk, kita keluar. Ibu, waduh. Tapi kita udah tidak bisa menahan ibu itu lagi. Ibu itu main pergi, masuk ke dalam studio dan digerebeklah Zaki. Jaki! Bener-bener ya kamu laki-laki. Mana anak saya? Mana anak saya? Ibu apa ini ya? Maksudnya- Itu kan apa ini kamera? Mana anak saya, Jaki? Saya nggak tahu apa-apa. Gak tahu apa-apa gimana? Maksudnya apa ini? Kamu gak usah marah-marah sama tim saya. Zaki kaget. Dia syok melihat kamera-kamera dan lampu-lampu banyak. Dan dia pun marah ke penggoda kita, Claudia. Apa-apaan ini? Maksudnya kamu apaan kalau dia? Biasa. Kamu apa? Iya, tim itu dia tim kita. Sekarang masalahnya ibu ini nyari anaknya, ya. Sekarang si Anas di mana? Udah saya bilangin berapa kali Mas Uya, saya nggak tahu di sana. Gak mungkin, kamu jujur aja. Anak saya tuh sama kamu. Ah! Sini kamu! Sini kamu! Mau kemana? Anak saya mana? Anak saya mana? Hah? Jaki! 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 Mau kemana kamu, Jaki? Sana, Jaki! Mau kemana kamu? Jaki! Di mana sana? Kejar, masuk, kejar. Mundur, Mas. Dan Zaki pun kabur. Dia pergi, dia naik motor, dia nggak pakai helm, kita kejar. Dia pasti mau ketemu sana. Uber Jaki cepetan, Pak! Tapi kita masih bingung loh sama pernyataan mbak-mbak yang di kantin itu. Iya kan? Itu bapak-bapak yang badan gede itu siapa gitu kan? Iya, kita belum dapat jawaban itu. Mungkin nggak Jaki udah nikah sama anak ibu? Amit-amit Jaki nikah sama anak saya. Kita ikutin Zaki dan ternyata dia berhenti di sebuah apotik. Dia sama seorang cewek loh. Bener kan? Lain lagi kan? Iya, dia sama cewek. Jaki, gimana anak saya? Ibu tenang. Gimana saya bisa benar? Anak saya udah hilang beberapa hari. Saya bisa Kamu jelasin bawa baik-baik. pergi anak saya kan, Saya Jaki? nggak bawa pergi anak ibu. Dan klien kita juga marah, histeris, menanyakan di mana anaknya.
Zaki ternyata mengaku bahwa dia sudah putus dengan si Anas. Ya oke. Sekarang gini. Sekarang Zaki, ibu ini mencari anaknya si Anas. Dan si Anas itu kan adalah pacar lo kan? Ya, apa mas? Kok kamu punya pacar, aku lagi sakit. Sayang tenang dulu. Aku jelasin baik-baik. Oke Bu, Ini wanita siapa lagi? pernah pacaran dengan Sanas, tapi sekarang udah putus. Bohong kamu. Itu alasan kamu aja. Ini perempuan siapa lagi? Ini istri saya Bu. Istri saya lagi sakit. Tolong. Lo udah punya istri, mbak istrinya? Saya sudah mas. Jadi kamu udah bohongin anak saya. Kalau bisa ngomong dijaga Ibu ya, kalau ngomong Ibu ya. Mas kita lagi program. Jangan. Kita lagi program punya anak mas. Kamu ini gimana Dengerin dulu. sih? Oke, emang dulu pacar sama Sanas, tapi sekarang udah putus. Tapi kan kita udah Cinta nikah 2 itu bersemi tahun. karena kami satu sama satu dan satu kantor. Dan itu suka sama suka. Dan sekarang it's enough. Dan aku sekarang aku tahu kalau sayang aku. Sekarang anak saya mana Jaki? Iya, oke. Anak saya mana? Mana si Anas? Saya pernah dapat kabar terakhir dari Sanas. Sanas pernah WhatsApp saya, pernah WA, telepon, dan dia cuma minta tolong Bu. Setelah itu saya mencoba balas, mencoba telepon balik, dan itu udah nggak aktif. Oke, sekarang lo tahu nggak bapak-bapak siapa yang suka bersama si Anas menjemput di kantornya? Aku pernah Mas beberapa kali memergoki Sanas duduk bareng di kantin. Ya mungkin bisa jadi Sanas sama bapak itu Bu. Itu kalau mungkin Sanas di mana ini? Sanas di mana? Jaki, saya cari orang di mana? Jaki. Zaki pun pergi. Orang-orang, puluhan orang melihat kita, nontonin kita. Ya udah kita bilang, ibu masuk mobil aja biar Zaki pergi. Cari anak saya di mana, Mbak? Sanas di mana? Ibu histeris. Dia udah panik, bingung mau nyari Syanas kemana lagi karena ternyata Syanas bukan bersama Jaki. Dan Jaki udah putus sama Syanas. Kita cari kemana lagi dong, Mbak? Tadi Sanas bilang minta tolong sama Jaki. Terus bapak-bapak itu siapa, Mbak? Iya bener bapak-bapak. Jangan-jangan Sana diculik sama dia. Gimana kalau misalnya Syanas justru udah menikah dengan bapak-bapak itu? Gak mungkin! Mas Mia Maju, Apa? gue jadi kepikiran sama rumah yang kemarin deh. Yang mana? Yang kita cari-cari yang pagar coklat itu. Yang di Bogor? Iya. Di Jalan Mawar. Iya. Kenapa? Iya, dia pasti nyimpan sesuatu nih. Karena setelah kita ngomong Syanas, dia tuh Ketakutan ya? ketakutan. Dan nggak mau kasih diajak ngobrol sama sekali. Emang nggak curiga? Iya sih, dan waktu itu Pak RT-nya juga bilang kalau mau tahu Syanas tanya ke pagar coklat itu. Iya, betul. Kita kesana Udah, aja. ke Bogor aja, Bogor lagi, balik ke Bogor. Sejauh banget ya. Itu udah mau sampai kan ya, Pak Iman ya? Iya, Belum. Ya, Wih, udah sampai, udah mau sampai nih. Ini tempat yang kemarin itu Iya, Bogor. tempat yang kemarin. Oh, ini rumah yang kemarin nih. Assalamualaikum. Aduh, maaf banget malam-malam, Bu. Dari seorang ibu kita mendapatkan informasi alamat tempat di mana Syanas tinggal. Walaupun si ibu itu takut banget ngasih taunya. Oh, masih deket-deket sini juga nih berarti nih. Villa Yasmin gue tahu nih. Hah? Villa Yasmin gue tahu. Tahu loh Villa Yasmin? Tahu. Yuk. Akhirnya kita memutuskan untuk menuju ke alamat yang diberikan sama ibu tadi. Ini pertanyaan ini rumah siapa ya? Ini Syanas ada di rumah ini atau kita harus mencari informasi lagi dari pemilik rumah ini? Iya, oke. Oke, udah sampai nih. Yuk.
Ibu itu juga nggak punya idea, nggak punya ide. Ini rumah siapa? Dia nggak tahu. Akhirnya kita ketok aja, walaupun itu udah malam dan makin malam. Assalamualaikum. Loh, kok Boy kamu ada di sini? Ini rumah saya. Tante kenal dengan dia? Ini bekas pacarnya sana juga sebelum Jaki. Dia pernah saya usir. Karena waktu itu, waktu Sana pacaran sama Boy ini, Sana jadi kurang ajar sama saya. Sanas emang ada di sini. Enggak, saya mau masuk. Saya mau masuk. Berarti kamu yang culik Sana ya, sama yang Sana nggak pulang. Iya. Iya, saya bisa jelasin. Oke, tapi ini Boy ini adalah mantannya Iya, Sana. sebelum Jaki. Sebelum Jaki. Tante, Sanas udah nggak kayak dulu. Tante tunggu dulu di sini. Saya panggil Sanasnya dulu. Nggak bisa, saya mau masuk, saya mau cari Sana. Saya laporin polisi kamu ya. Jangan-jangan kamu udah nikah sama Sanas diam-diam. Tunggu, saya mau masuk dulu. Saya panggil Sanasnya. Tante dan Mas tunggu di sini. Biar nggak pakai kamera kayak gini. Tunggu sini, Tante. Boy ini sempat ke dalam. Tiba-tiba dia keluar lagi. Dia bilang, Sanas nggak mau diketemuin sama kita. Maaf Tante, Mas, Sanas nggak mau ditemuin. Kenapa? Kenapa? Ini saya ibunya, saya lebih berhak. Udah kamu terlalu banyak ngomong. Tante, ini rumah saya, Tante. Saya tahu Mama. Kita bertiga benar-benar shock. Gue sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Gue kaget ini pertemuan pertama kita dengan Shanas dan ternyata Shanas berubah menjadi orang yang depresi berat. Kenapa, Boy? Sanas sudah nggak kayak dulu, Tante. Pasti gara-gara kamu ya? Sana. Kenapa? Cari kamu Sana kemana-mana. Sana ini ibu kamu. Saya bisa jelasin, Tante. Iya kamu. Hana, ini ibu. Ini ibu. Depresi, Tante. Dia depresi, Tante. Tante. Oke, gue mau tanya sama lo. Oke. Lo ketemu Sanas di mana? Saya waktu itu lagi di dalam perjalanan pulang. Saya ketemu Sanas di jalan raya. Nah, pas saya mau anterin Sanas pulang, Sanas gak mau. Dia terus nyebut nama Jaki, Jaki dan Jaki. Saya paksa dia buat saya anterin pulang ke mamanya, cuma dia nggak mau. Nah, saya sebagai mantannya dia, saya bawa dia ke sini dong, Mas, ke rumah saya. Cuma kan saya nggak mungkin dong bilang kalau Sanas keadaannya sekarang kayak gini ya. Saya cuma nunggu waktu yang tepat, dia depresi berat, Mas. Mungkin kalau udah agak mendingan pun saya bakal bilang ke mamanya. Iya. Mau Jaki. Maafin ibu saya. Aku mau Jaki. Ibu tenang, Ibu. Dia udah selesai dulu, Tante. Iya, biar dia di sini dulu. Tante. Biarin dia sama aku dulu, Tante. Biarin dia sama aku dulu. Iya, aku janji bakal jagain dia. Nanti Dia depresi. dia udah depresi banget. Saya paksa dia buat
saya anterin pulang ke mamanya, cuma dia nggak mau. Nah, saya sebagai mantannya dia, saya bawa dia ke sini dong, Mas, ke rumah saya. Cuma kan saya nggak mungkin dong bilang kalau Sanas keadaannya sekarang kayak gini ya. Saya cuma nunggu waktu yang tepat, dia depresi berat, Mas. Mungkin kalau udah agak mendingan pun saya bakal bilang ke mamanya. Iya. Mau jaki. Maafin ibu saya. Aku mau jaki. Ibu tenang, Ibu. Dia udah selesai dulu, Tante. Iya, biar dia di sini dulu. Tante. Biarin dia sama aku dulu, Tante. Biarin dia sama aku dulu. Iya, aku janji bakal jagain dia. Nanti Dia depresi. dia udah depresi banget. Sedih banget ngelihat keadaannya Shanas yang udah kita cari dalam beberapa minggu ini, dan begitu ketemu tuh keadaannya bener-bener menyedihkan. Kalau gue